Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat dan selalu bahagia. Perkenalkan, nama saya Elmin Dede. NIM 221F 10147, kelas 22A1, jurusan PLB. Baik, sekarang saya menjelaskan pengertian anak tunalaras. Ada beberapa ahli yang menemukan pengertian anak tunalaras. Tunalaras atau tuna sosial dikenal juga dengan istilah medis sebagai emotional disturbance atau behavior disorder emotionalis handicap. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan gangguan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya ataupun masyarakat sekitarnya. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam bicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Anak tunalaras itu anak yang dengan hambatan, gangguan atau kelainan tingkah laku dan emosional yang tidak dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan baik sehingga kurang dapat diterima oleh lingkungannya. Kalau menurut beberapa pengertian kelainan perilaku sosial atau tuna sosial, tapi yang sering kita dengar itu tunalaras. Menurut Effendi tahun 2006, tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruhi oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun kesulitan bagi orang lain. Kalau menurut Delpie, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak tunalaras tersebut juga dengan istilah medis emotionally handicap atau behavior disorder. Menurut Somantri, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyelesaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kalau menurut Wardani, tunalaras adalah anak yang secara terus-menerus menunjukkan penyimpangan perilaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri,
walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Menurut Kosasi, tunalaras adalah sebutan untuk anak yang terindikasi memiliki gangguan dalam hal emosi dan perilaku yang diakibatkan oleh masyarakat intrapersonal, sehingga ia mengalami kesulitan dalam berperilaku sesuai norma yang ada di masyarakat pada umumnya. Kalau menurut Pratiwi dan Murtiningsi itu pada tahun 2013, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan kepribadian sehingga tidak selaras dengan norma di lingkungan sekitarnya. Sekarang klasifikasi anak tunalaras. Menurut Sunardi itu pada tahun 1995, anak tunalaras atau tuna sosial dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu klasifikasi psikatris dan klasifikasi behavioristik. Kalau klasifikasi psikiatris itu berdasarkan tingkat ringan, sedang, dan berat. Kalau tingkat ringan atau sedang itu meliputi neurosis, psikoneurosis, gangguan perilaku kepribadian, yaitu menyimpang perilaku ditandai dengan konflik emosi dan kecemasan, tetapi masih mempunyai hubungan dengan dunia nyata. Yang kedua, tingkat berat itu meliputi psikosis, yaitu penyimpanan perilaku ditandai dengan penyimpangan dari pola-pola perilaku norma dalam berpikir dan bertindak. Kalau schizophrenia yaitu gangguan jiwa ditandai dengan distori berpikir, persepsi tidak normal, dan perilaku atau emosi yang aneh. Yang ketiga, autis itu gangguan jiwa tingkat berat pada masa anak-anak, ditandai dengan isolasi diri secara berlebihan, perilaku aneh, keterbatasan perkembangan. Biasanya dapat diamati sebelum usia 2 atau 5 tahun. Kalau untuk klasifikasi behavioristik itu ada conduct disorder. Tapi juga disebut unsosialis agresif, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menentang, merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, beraktif, menolak arahan, mudah terganggu perhatiannya, menyalahkan orang lain, gaduh, dan ramai. Yang kedua, sosialis agresif, yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok, seperti bertemu dengan anak-anak jahat, mencuri secara kelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan lari dari rumah. Yang ketiga, anxiety atau withdrawal. Ini juga disebut personality problem, adalah perilaku
yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, menyendiri, tidak berteman, merasa sedih, depresi, selalu sensitif, selalu merasa rendah diri, tidak punya apa-apa, kurang percaya diri, mudah bingung, tidak terbuka, segala sesuatu itu tertutup dan sering menangis sendiri. Yang keempat, imatuti atau inadequacy, yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang, seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi ya, sering melamun, merasa kaku, sering pasif, kesulitan untuk memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh dan tidak rapi. Dan ada juga menurut Mei Mulyani dan Karyoto, berdasarkan jenis gangguan yang dialami anak tunalaras atau tuna sosial dapat dikelompokkan menjadi dua. Itu ada gangguan penyesuaikan diri dengan lingkungan dan gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat dibagi, ada tiga. Yang pertama, semi-socialist children. Anak yang termasuk kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Dengan keadaan ini terjadi pada anak yang datang dari lingkungan yang menganut norma-norma sendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, di lingkungan sekolah, karena perilaku mereka sudah diarahkan oleh kelompoknya. Maka seringkali menunjukkan perilaku yang memberontak karena tidak mau terikat oleh peraturan di luar kelompoknya. Dengan demikian, anak selalu merasakan ada masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Yang kedua itu children arrested at a primitive level or socialization. Pada kelompok ini perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkah yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak memiliki bimbingan ke arah sosial, sikap sosial, dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perhatian dari orang tua, yang berakibat pada perilaku anak kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan hawa nafsu. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perilaku yang ramah. Yang ketiga, children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersifat apatis dan ego. Yang kedua itu gangguan emosi. Itu ada dua. Yang pertama, neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih dapat bergaul dengan orang lain, tetapi mereka mempunyai permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan. Mereka sering
dan mudah sekali dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan marah, rasa cemas dan agresif, serta rasa bersalah, dan kadang-kadang mereka melakukan tindakan lain seperti yang dilakukan oleh anak unsosialis. Yang kedua, children with psychotic process. Pada kelompok ini, anak mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri. Ini disebabkan karena gangguan dari sistem saraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minum-minuman keras atau obat-obatan. Yang berikut karakteristik perkembangan anak tunalaras. Menurut Hidayat, perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak-anak tunalaras. Kalau untuk perkembangan kognitif, anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kalau untuk prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Kelemahan dalam perkembangan kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-temannya. Padahal pada dasarnya itu seorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan prestasi belajar. Yang kedua itu perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang memiliki pada sistem psikologisis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Konflik psikis dapat terjadi apabila terjadi benturan antara usaha penyelesaian konflik. Yang ketiga itu perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebabnya dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang, sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosi. Segala sesuatu selalu salah. Jadi mereka sering emosi. Yang keempat, perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian, ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras memiliki penghambatan yang keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain.
dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan kita dengan mereka. Faktor-faktor penyebab tunalaras. Yang pertama, faktor biologi. Faktor biologi ini dapat terjadi ketika anak tersebut mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma, atau karena adanya disfungsi pada otak sehingga mengalami gangguan emosional. Faktor keluarga. Hubungan anak dengan keluarga merupakan faktor terbesar yang pengaruh terhadap emosional anak. Tanpa kita sadari, hubungan dalam keluarga yang bersifatnya internasional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Ketiga itu faktor sekolah. Sekolah merupakan suatu tempat yang kedua bagi anak setelah di rumah. Terkadang sebagian anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai sekolah. Gangguan emosi yang timbul dari sekolah bisa karena adanya sikap guru sebagai pendidik yang otoriter atau teman sekelas yang dapat memberi kontribusi terhadap permasalahan emosi atau perilaku sehingga mereka merasa tekan. Adanya bully atau banyak hal lain yang menimbulkan anak untuk tertekan atau merasa tertekan. Anak merasa tertekan. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang negatif dan tempat di mana anak bergaul yang kurang baik juga dapat menyebabkan anak memiliki perilaku yang cenderung mengalami gangguan emosi dan perkembangan fisik dan mental yang terganggu. Adanya konflik dalam lingkungan pergaulan juga dapat timbul pada diri anak sendiri, karena norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan kenyataannya yang ada dalam masyarakat. Kalau penyebab ketunalarasan menurut Sudjihati Sumantri itu kondisi atau keadaan fisik. Masalah kondisi atau keadaan fisik dalam kaitannya dengan masalah tingkah laku disebabkan oleh disfungsi kelenjar endokrin yang dapat mempengaruhi timbulnya gangguan tingkah laku atau antara lain kelenjar endogen berpengaruh terhadap respon emosi seseorang. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan, kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya perkembangan fisik dan mental seseorang sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Yang kedua itu masalah perkembangan. Setiap memasuki fase perkembangan baru, individu dihadapkan pada berbagai tantangan dan krisis emosi. Anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi ini juga pada dirinya tumbuh kemampuan baru yang berasal dari adanya proses kematangan yang menyertai perkembangan. Apabila ego dapat mengatasi krisis ini, maka perkembangan ego yang matang akan terjadi
sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau masyarakat. Yang berikut, lingkungan keluarga. Sebagai lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan anak, itu keluarga yang memiliki pengaruh yang penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga merupakan peletak dasar perasaan aman pada anak. Dalam keluarga pula anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Lingkungan keluarga yang tidak mampu memberikan dasar perasaan aman dan dasar untuk perkembangan sosial dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Lingkungan masyarakat. Di dalam masyarakat juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku menyimpang. Sikap masyarakat yang negatif ditambah banyak hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak merupakan sumber terjadinya kelainan tingkah laku. Selanjutnya, konflik juga dapat timbul pada diri anak sendiri yang disebabkan norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.